Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi minyak panas pada materi evaporasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Fernanda dengan NPM 240110220005 dan rekan saya. Saya Justin Adrian dengan NPM belakang 053. Dan saya Tita Mulyati dengan NPM 035. Dan saya Betty Nurhati Hasibun dan NPM 030. Pendalaman dari review jurnal ini adalah mengenai evaporasi. Evaporasi tersendiri adalah proses penguapan yang terjadi secara alami atau dengan menggunakan uap panas atau yang sering disebut sebagai steam dalam suatu peralatan. Di dalam industri, evaporasi memiliki manfaat yang signifikan. Salah satunya adalah pengentalan awal cairan sebelum diolah lebih lanjut. Lalu ada juga pengurangan volume cairan dan menurunkan aktivitas air. Nah, evaporator adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah keseluruhan atau sebagian suatu pelarut dari sebuah larutan berbentuk cair menjadi uap. Terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada bagian tempat penukar panas, yang kedua ada bagian evaporasi, dan yang ketiga ada bagian pemisah. Proses evaporasi sendiri terdiri dari 2 peristiwa. Yang pertama ada interface evaporation, di mana air menjadi uap dan di permukaan air tanah. Dan yang kedua, evaporasi terjadi pada tiap keadaan suhu sampai udara di permukaan tanah menjadi jenuh dengan uap air. Selanjutnya, ada relevansi evaporasi di dalam pertanian. Selain di industri, evaporasi juga mempunyai relevansi dalam bidang pertanian. Nah, apa sih relevansinya? Evaporasi memiliki relevansi yang signifikan dalam pertanian. Dalam konteks pertanian, evaporasi dapat berupa proses penguapan air tanah yang penting untuk pertumbuhan tanaman, di mana air tanah yang menguap dapat membantu mengurangi kelembaban tanah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selain itu juga, evaporasi dapat berperan dalam mengatur keseimbangan air tanah dan udara, yang sangat penting untuk kesehatan tanaman. Nah, selain dua itu, evaporasi juga dapat berperan dalam mengatur suhu tanah. Eh, Pengaturan suhu tanah itu sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Suhu tanah yang optimal dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, dan evaporasi dapat membantu mengatur suhu tanah tersebut. Jadi, evaporasi dalam relevansi pertanian itu bersangkutan dengan suhu tanah, suhu dan juga kelembaban air tanah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Selanjutnya mengenai aplikasi evaporasi. Dalam jurnal yang kami review itu mengenai adanya proses pasteurisasi. Proses pasteurisasi dalam industri pengolahan madu biasanya dilakukan dengan suhu panas sekitar 63 derajat Celcius. Tujuan pasteurisasi madu adalah untuk mencegah terjadinya kristalisasi madu dan mempercepat hilangnya buih selama proses evaporasi. Meskipun demikian, penggunaan suhu pasteurisasi yang tidak terkontrol, terutama melebihi 70 derajat Celcius, dapat merusak kandungan madu, termasuk enzim yang sensitif terhadap panas, seperti enzim pencerna pati. Kadar air dalam madu juga dapat dipengaruhi oleh suhu pengolahan, di mana madu yang diproses pada suhu 60 derajat Celcius memiliki kadar air lebih tinggi dibandingkan dengan suhu 70 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Proses pasca panen. Proses pasca panen dalam pengolahan madu melibatkan beberapa tahap, termasuk pengumpulan madu, penyaringan, pembersihan, pemanasan, pasteurisasi pada suhu 63 derajat Celcius, penguapan pada suhu 63 derajat Celcius, pendinginan, dan pembotolan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Country dan Michael pada tahun 1999. Standar kualitas madu telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional atau BSN dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI 8664/2018. SNI ini merupakan hasil penyatuan dua SNI sebelumnya, yaitu SNI Madu 3545/2013 dan SNI Pengolahan Madu 7889/2013 untuk mencapai standar kualitas tinggi. Nah, dalam evaporasi dalam pertanian yang sudah direview sebelumnya, yaitu adanya pemanasan resistif. Pemanasan resistif melibatkan penggunaan pemanas khusus yang dapat menghasilkan panas dengan cepat dan efisien. Teknologi ini memungkinkan suhu yang diperlukan untuk proses pasteurisasi madu dapat tercapai dengan lebih efektif dibandingkan dengan metode pemanasan konvensional. Hal ini memiliki dampak positif pada menjaga kualitas madu, mengingat suhu dan durasi pemanasan yang tepat sangat penting untuk mencegah kerusakan nutrisi dan enzim yang esensial dalam madu alami.
Sedangkan pemanasan konvensional yaitu melibatkan risiko overexposure terhadap suhu tinggi yang dapat mengakibatkan hilangnya nutrisi penting dan perubahan sifat organoleptik padu. Dengan menggunakan pemanas resistif, proses pemanasan dapat dikendalikan dengan lebih akurat, meminimalkan resiko kerusakan pada komponen-komponen penting dalam madu. Selanjutnya yaitu ada solusi inovatif. Selain itu, pasteurisasi pemanas resistif juga menawarkan keuntungan dalam hal waktu proses. Kemampuan teknologi ini untuk mencapai suhu yang dibutuhkan dengan cepat mengurangi durasi pemanasan secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga membantu mempertahankan karakteristik rasa dan aroma madu yang mungkin dapat terpengaruh oleh proses pemanasan yang berkepanjangan. Dengan demikian, penerapan pasteurisasi pemanas resistif dapat dianggap sebagai solusi inovatif yang mengarah pada peningkatan efisiensi, pengendalian yang lebih baik terhadap suhu, dan pemeliharaan kualitas madu dalam industri pengolahan madu pasca panen. Selanjutnya ada skema dari beberapa rancangan dasar pada sistem pemanas resistif. Sebuah sistem pemanas resistif terdiri dari setidaknya 2 elektroda atau lebih, dan faktor krusial dalam perancangan penerapan pemanasan resistif adalah elektroda. Perbedaan dalam perancangan tersebut sangat tergantung pada lokasi dan posisi yang diinginkan. Rancangan dapat diatur sebagai sistem statis di dalam kontainer atau sebagai sistem aliran kontinu. Di sini ada gambar jenis rancangan dasar dari sistem pemanas resistif. Yang A itu ada sistem batch, yang B dan D itu adalah sistem kontinu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya tentang studi terbaru, proses pasteurisasi madu menggunakan metode pemanas resistif dan metode pemanasan konvensional. Di sini hasil menunjukkan bahwa proses pemanas resistif memiliki laju pemanasan yang lebih tinggi dan durasi proses pemanasan yang lebih singkat dibandingkan dengan metode pemanasan konvensional. Di dalam jurnal tersebut terdapat hasil tabel laju pemanasan yang menunjukkan bahwa pemanas resistif jauh lebih efektif dan efisien dalam proses pasteurisasi madu. Jika pemanas resistif dapat laju pemanasannya itu 0,00562 Kelvin per detik, sedangkan konvensional itu 0,00028 Kelvin per detik. Selanjutnya, tabel dalam jurnal ada lama proses pemanasan suhu dari 35 derajat sampai 63 derajat Celcius. Di sini pemanas resistif dengan durasi pemanasan madu dari suhu 35 ke 63 derajat Celcius pada metode pemanas resistif hanya membutuhkan 1,37 menit, sedangkan konvensional itu 9,83 menit. Ini membuktikan bahwa pemanas resistif dapat mempercepat proses pemanasan madu. Dari hasil dari jurnal tersebut menjelaskan bahwa penggunaan pemanas resistif dapat mempercepat proses pemanasan madu untuk mencapai suhu pasteurisasi yang diinginkan. Lalu, laju pemanasan yang lebih tinggi pada proses pemanasan resistif dapat membantu mempercepat proses evaporasi untuk mengurangi kadar air dan madu. Durasi pemanasan juga yang lebih singkat daripada pemanas resistif dapat membantu mempertahankan kualitas madu dengan meminimalkan kerusakan enzim dan nutrisi akibat paparan panas yang berlebih. Dan juga efisiensi terhadap proses pemanasan menggunakan pemanas resistif dapat meningkatkan efisiensi keseluruhan pada tahap evaporasi dalam pengolahan madu. Selanjutnya ada tantangan atau kesulitan dalam meningkatkan pada skala industri mengenai metode pasteurisasi dengan pemanas resistif. Pertama ada perubahan proses, mengubah metode pasteurisasi dari pemanas konvensional ke pemanas resistif memerlukan penyesuaian dalam proses produksi yang sudah ada. Lalu ada pengendalian proses, semakin besar skala operasional, maka semakin sulit untuk mengendalikan parameter prosesnya. Lalu dan yang terakhir ada regulasi dan standar. Implementasi pemanas resistif dalam proses pasteurisasi harus dipastikan memenuhi semua regulasi dan standar yang berlaku. Lalu kesimpulannya, pemanas resistif pada proses pasteurisasi madu dapat memberikan beberapa keuntungan, seperti mempercepat proses evaporasi, mempertahankan kualitas madu, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan pengolahan madu. Selanjutnya ada evaporasi, adalah proses pengolahan yang memiliki manfaat signifikan dalam pertanian.
dalam pertanian, evaporasi berperan dalam mengatur keseimbangan air tanah dan udara serta suhu tanah yang optimal untuk pertumbuhan tanaman. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.